Kegiatan Gebyar Taat Pajak Kota Batu tahun 2023 berlangsung Kamis 20 Juli 2023, bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Amung Tani Pemerintah Kota Batu. Kegiatan Gebyar Taat Pajak Kota Batu tahun 2023 diselenggarakan diantaranya dalam rangka memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada para wajib pajak dan kepada desa kelurahan dengan realisasi PPP tertinggi, serta pengundian berbagai hadiah untuk para wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan Gebyar Taat Pajak Kota Batu tahun 2023 dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, Kepala Bank Jatim Kota Batu, perwakilan Forkopimda, pimpinan hotel, restoran, dan tempat wisata se-Kota Batu, para camat, lurah, kepala desa, serta para wajib pajak lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Batu, serta dilanjutkan dengan laporan pelaksana kegiatan oleh Kepala Bapenda Kota Batu, Diah Listiana.
sangat penting bagi Kota Batu. Penerimaan pajak daerah dipungut dari wajib pajak dan dikelola oleh pemerintah Kota Batu untuk kepentingan pembangunan Kota Batu. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi pajak daerah terus menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Berikut ini disajikan grafis kenaikan realisasi pajak daerah. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan pajak daerah oleh Bapenda dilakukan di Mall Pelayanan Publik Amang Warga Balai Kota Amangani, Kota Batu. Bapenda Kota Batu mengelola 9 jenis pajak, di antaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea atas hak tanah dan bangunan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bapenda meningkatkan inovasi pengelolaan pajak daerah untuk menjamin pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Batu diantaranya adalah PBB keliling jemput bola. Untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, Bapenda melakukan inovasi PBB keliling jemput bola untuk pemutahiran data subjek dan objek pajak dan menerima pembayaran PBB melalui telepon. Inovasi selanjutnya yaitu pemasangan alat rekam transaksi usaha. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan konsumen dilaporkan dan disetorkan oleh pengusaha kepada pemerintah daerah. Inovasi yang lainnya yaitu aplikasi lapor pajak. Melalui aplikasi lapor pajak, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak daerah secara online, serta mendapatkan virtual account yang dapat langsung digunakan untuk pembayaran pajak daerah. Ada pula inovasi berupa EPBB. Dengan aplikasi EPBB, wajib pajak dapat melakukan pengecekan tagihan dan catatan pembayaran PBBP 2, serta mencetak ESPBB secara mandiri. Saat ini, pembayaran PBBP 2 dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran yaitu QRIS, SMS banking, mobile banking, internet banking, Tokopedia, GoPay, OVO, Telurbank, Agen Laku Pandai, Gerai Indomaret, Alfamart, dan kantor pos. Dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak, Bapenda akan terus melakukan inovasi dan terobosan untuk menyelenggarakan pelayanan pajak daerah terbaik bagi masyarakat. Pajak dari kita untuk kita. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Mohon sebelumnya perkenalkan kami berdua, Gugu dan Ica untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung PW, yang kami hormati Forkopimda Kota Batu atau yang mewakili perwakilan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, asisten beserta Kepala SKPD di lingkungan Kota Batu, dan juga tentunya kami ucapkan selamat datang untuk seluruh perwakilan elemen masyarakat yang hadir secara offline maupun online yang hadir di hari ini. Untuk semangat kita bersama, boleh kita dengarkan suara tepuk tangan 3 kali lipat lebih dahsyat dari yang tadi Bapak Ibu. Terima kasih. Semakin tepuk tangan kencang, semakin maju kota kita tercinta. Betul sekali, dan bangga bayar pajak. Boleh kita cek suara terlebih dahulu. Tapi tangannya Bapak Ibu kita kepalkan ke atas ya. Yes, yes, yes. Coba, Ija kita coba. Bangga bayar pajak. Yes, yes, yes. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semangat kita bersama.
tepuk tangannya banyak. Makan buah salad di rumah Bu Ratu. Cakepnya mana? Terima kasih. Ini yang paling dahsyat nih. Selamat datang di Gebiar Tanpajan Kota Batu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena tentunya seluruh yang hadir di hari ini menjadi satu komitmen dari Bapenda Kota Batu untuk menunjukkan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah memberikan prestasinya dan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk berkontribusi bagi pembangunan di Kota Batu. Saat ini Bapenda Kota Batu mengelola 9 jenis pajak. Di antaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklama, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, kemudian juga perdesaan dan juga perkotaan, dan juga bisa kami mengelola bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan. Dan tentu saja dari 9 jenis pajak daerah ini nantinya akan menjadi aset dari Kota Batu untuk kembali kepada masyarakat untuk mendukung dan membantu pembangunan yang ada di Kota Batu. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan yang hebat untuk para wajib pajak Kota Batu. Terima kasih. Untuk mengawali rangkaian acara di siang yang begitu indah ini, izinkan kami menghadirkan untuk Anda sebuah tarian yang begitu luar biasa. Tarian ini bernama Tari The Clan of Switzerland, akan dibawakan oleh Sanggar Maheswari Binaan Dinas Pariwisata Kota Batu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tari The Clan of Switzerland. Doa akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Yusef. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan hati, kepala seraya menengadahkan tangan untuk bermunajat kepada Allah SWT agar acara yang kita selenggarakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan kami memimpin doa, dan bagi yang beragama lain tetap menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon kepada-Mu, bi anna lakal hamd, dengan segala puji untuk
La ilaha illa anta wahdaka la syarika. Tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan Engkau, dan tiada sekutu bagimu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, dan juga hadirin, yang membuat acara ini spesial adalah nanti kita akan mempunyai banyak rangkaian acara. Jadi acara kebiasaan pajak ini memang mempunyai banyak rangkaian ya, Ca ya? Betul sekali ya. Yang tidak main-main. Yes. Akan ada 3 unit sepeda motor dan 2 tabungan umroh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Selain itu nanti juga akan ada warning bagi wajib pajak yang juga tentunya turut mendukung dari keberhasilan ini, dan juga tentunya nanti akan ada hal yang spesial, yaitu adanya launching aplikasi SPPT PBB. Dan tentunya ada sebuah kerja keras yang luar biasa ketika Gebiar Taat Pajak bisa dilaksanakan sebagai agenda tahunan untuk terus memberikan motivasi yang terbaik bagi masyarakat Kota Batu untuk menjadi wajib pajak yang terus berprestasi menyelesaikan kewajibannya. Dan kerja keras ini akan kita dengarkan dalam laporan Ketua Pelaksana acara Gebiar Taat Kota Batu yang tentu saja akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Dr. Anda Dia Listina P. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kapolres Batu atau yang mewakili dan Dim 0818 Batu yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kota Batu, Ketua DPRD atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli beserta Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, Ibu Kepala Perjating Kota Batu, dan tak lupa kepada para wajib pajak terpilih dan undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini sebagai penghormatan atas kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Batu dalam membayar pajak daerah yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kota Batu, yakni sebesar 85,2% dari PAD. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan Gebiar Taat Pajak tahun 2023 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Dan yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang pajak daerah. Adapun latar belakang dilaksanakan kegiatan ini, yang kedua, wujud kepedulian pemerintah Kota Batu kepada para wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak daerah. Adapun maksud kegiatan dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan untuk lebih meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain satu, yaitu memberikan apresiasi kepada wajib pajak atas kontribusi pembayaran pajak di tahun 2022. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk dapat membayar PPP P2 secara tepat waktu sebelum jatuh tempo tanggal 30 Juni 2023
serta melunasi tunggakan pajak PPP yang selama ini masih kita rasakan bersama, masih ada. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang layanan pajak daerah Kota Batu serta pentingnya membayar pajak daerah. Tanggal 17 Juli tahun 2023 sudah mencapai 52,79% atau sebesar 112,8 miliar dari target pajak sebesar 213,7 miliar. Hal ini dapat terwujud berkat dukungan dan komitmen dari Bapak PJ Wali Kota, segenap anggota DPRD Kota Batu, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Batu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif dari semua stakeholder serta wajib pajak daerah atas kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kegiatan pajak daerah tahun 2023 ini akan dilaksanakan yang pertama, pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah dengan total penyetoran pajak tertinggi pada tahun 2022, dan untuk pelaksanaannya telah menggunakan pembayaran yang dilengkapi dengan alat rekam transaksi. Penghargaan kepada wajib pajak daerah dengan penyetoran pajak tertinggi tahun 2022 dan melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu. Yang ketiga, pengundian nomor objek pajak atau NOP PPPP2 dengan kategori lunas PPPP2 selama 5 tahun berturut-turut mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 24.468 NOP. Yang keempat, launching SPPT PPP yang bisa dicetak secara mandiri oleh wajib pajak dan sudah dilengkapi dengan QRIS. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak PJ Wali Kota, jajaran Forpinda, serta semua SKPD yang telah banyak mensupport kami dalam mengoptimalkan realisasi PAD dari sektor pajak daerah. Selanjutnya, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan. Saran dan masukan sangat kami harapkan. Pemerintah Kota Batu berharap acara ini dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sebelum jatuh tempo dan melunasi tunjangan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya bimbingan dari PJ Wali Kota Batu untuk bisa terus memberikan semangat kepada para wajib pajak untuk menyelesaikan tanggung jawabnya ini menjadi satu kontribusi yang luar biasa untuk semakin memperbanyak kontribusi yang terbaik bagi Bapenda Kota Batu dan untuk pembangunan Kota Batu. Untuk itu akan kita dengarkan bersama sambutan PJ Wali Kota Batu kepada yang terhormat Bapak Aris Agung Paiwai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sementara itu dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh objek pajak, baik masyarakat maupun perusahaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Yang kami banggakan dari perwakilan PHRI, baik itu hotel, restoran, kafe, dan lainnya, yang kami hormati tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan rahmat, barokah, berkah, serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan gebiar taat pajak tahun 2023 pada siang hari ini. Tentunya kegiatan ini adalah bagian dari apresiasi yang ingin kita berikan kepada para objek pajak yang tentunya
taat terhadap pelaksanaan kegiatan pembayaran pajak, baik itu masyarakat umum maupun perseroan atau perusahaan yang tergabung di dalam wilayah Kota Batu. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kenapa ada event seperti saat ini yang terus dilakukan di setiap tahunnya? Tentu ada niatan kita dari pemerintah Kota Batu untuk memberikan apresiasi yang setara dengan yang telah diberikan wujud dari ketaatan kita membayar pajak. Banyak dari kita, baik itu perorangan masyarakat maupun perusahaan, masih kurang sadar terhadap ketaatan terhadap pajak. Masih menganggap pajak itu adalah keuntungan bagi pemerintah kalau setiap masyarakat atau perseroan atau perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Padahal tidak ada sama sekali keuntungan pemerintah terhadap pajak yang dibayar oleh masyarakat atau perusahaan kepada pemerintah Kota Batu, karena semuanya dalam bentuk PAD kembali lagi diperuntukkan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk pembangunan yang saat ini kita rasakan atau dalam bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Masyarakat kita sebagian ini belum banyak yang kaya, belum banyak yang punya perekonomian yang cukup. Masyarakat kita yang masuk di sektor kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan ekstrim, artinya Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kehidupannya tidak bisa lagi diangkat. Yang bisa mengangkat supaya mereka kemiskinan ekstrim itu bisa terbantu dan bisa hidup, maka adalah tanggung jawab pemerintah melalui pajak yang kita berikan, pajak yang kita bayar, dan kembali lagi kepada mereka untuk kita berikan kehidupan yang lain. Ini ada kepala kelurahan, ada juga camat yang tahu betul kondisi masyarakat. Setengah mati Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak punya keinginan, kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Bukan hanya perorangan masyarakat maupun perusahaan, kami pun sebagai pegawai negeri juga harus membayar pajak dari apapun yang kita lakukan di lingkungan masyarakat. Maka kalau itu kita lakukan dengan ketaatan yang sangat tinggi, dengan kesadaran yang sangat tinggi, maka yakin perekonomian Kota Batu akan semakin baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, 38 kabupaten kota di Jawa Timur, maka potensi ekonomi pergerakan yang setelah COVID ini yang paling tinggi sebenarnya Batu dan Surabaya. Tapi kenapa PAD kita masih jauh di bawah dari kabupaten kota yang mungkin kalau kita melihat kasat mata jauh di bawah kita? Sekali lagi saya katakan tanda tanyanya adalah kesadaran kita untuk taat terhadap pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak masih perlu ditingkatkan, dan momen ini mengajak seluruh masyarakat Kota Batu untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran membayar pajak sebagai tanggung jawab bersama dalam membangun Kota Batu. Kami pemerintah tentunya hanya sebagai objek sektor yang ingin mengumpulkan pajak Bapak Ibu sekalian untuk kita kembalikan kepada masyarakat. Kalau potensi pajak ini dalam bentuk PAD terkumpul dengan baik, sesuai dengan potensi yang kita miliki, sehingga fiskal kita bisa naik, maka yakin ekonomi kita juga akan tumbuh berkembang dengan baik. Saya juga yakin yang saat ini TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kita masih tinggi di Jawa Timur, di Kota Batu ini, maka yakin juga akan tertanggulangi dengan baik kalau sektor pajak ini bisa kita penuhi dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian, niatan baik kita di momen yang sangat baik ini tentunya ingin menyadarkan kita semua bahwa ketaatan pajak adalah kewajiban kita semua. Pajak PBB yang tadi disampaikan oleh Ibu Kaban dan juga pajak-pajak lain yang sektornya yang sampai saat ini masih di bawah 50%. Kita Bapak Ibu sekalian sudah masuk di semester kedua. Semester 1 sudah lewat, yaitu di bulan Juni kemarin, dan sekarang kita sudah berpacu ke semester kedua. Semester kedua ini kita berharap bahwa bisa mengangkat sektor pajak ini bisa naik lebih dari 50%. Kalau ini bisa naik 50%, saya yakin yang sektor retribusi bisa menutupi dari sektor pajak. Saat ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, termasuk kepala OPD, kepala SKPD,
yang mengampu retribusi pajak, retribusi daerah. Ini masih banyak Pak, Bapak Ibu sekalian yang belum terpenuhi target. Contoh parkir masih jauh dari target. Contoh dengan retribusi sampah atau lingkungan hidup juga belum tercapai. Masih banyak sektor-sektor lain juga, perdagangan yang lain juga belum sampai retribusinya sesuai dengan target yang kita harapkan. Maka dengan sektor pajak ini, dengan yang kita lihat setiap minggunya, Jumat 1 minggu Kota Batu penduduknya bertambah, maka saya yakin sektor pajaklah yang bisa membantu kita mengangkat pertumbuhan ekonomi ini semakin baik. Bapak bisa bayangkan Jumat 1 minggu Kota Batu macet, tapi tidak seimbang dengan pajak yang kita terima. Dan kita berharap bahwa ini bisa mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pentingnya sektor pajak untuk kita tingkatkan bersama, termasuk tingkat kesadaran kita untuk mengangkat sektor pajak ini menjadi fiskal kita yang akan semakin bertambah. Di tahun 2024, 2025 nanti ke depan Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan juga bahwa bantuan pemerintah melalui APBD semakin kecil, semakin berkurang. Maka kalau tidak kita tingkatkan potensi kita secara mandiri, maka kita yakin sektor untuk pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan tidak terangkat dengan baik. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menumbuh kembangkan keuangan sektor yang ada di wilayah masing-masing, terutama di kabupaten kota. Maka kalau tidak kita lakukan peningkatan ekonomi secara dini, maka kita yakin untuk kepentingan masyarakat kita, khususnya pembangunan dan juga pelayanan kemasyarakatan, tidak akan tercapai dengan baik. Semakin banyak nanti orang yang miskin, semakin banyak orang yang tidak mampu lagi untuk membiayai sekolah anaknya, semakin banyak orang yang tidak bisa makan, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah yang saat ini berharap dari sektor pajak semakin meningkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan ini. Ada beberapa sektor pajak kita yang semakin meningkat, sudah 50% naiknya. Tentunya kontribusi dari Bapak Ibu sekalian yang begitu luar biasa sudah memberikan yang terbaik bagi kami di pemerintah Kota Batu untuk dikembalikan kepada masyarakat. Saya menaruh hormat yang setinggi-tingginya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya, bahkan sudah melebihi dari target yang kita harapkan. Lagi kita akan menghitung mundur. Mari kita hitung bersama dari tenaga. 3, 2, 1. Aplikasi SPPT dan gebiar tahap pajak Kota Batu 2023. Pada kesempatan tersebut, Bapenda Kota Batu juga meluncurkan sistem eSPPT PBB sebagai upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah.
berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk senantiasa mensukseskan taat pajak untuk kemajuan Kota Batu tercinta. Seperti yang tadi sudah kita saksikan juga dalam launching aplikasi dari SPPT PBB, ini ternyata sudah tercetak kode kris untuk pembayaran PBB sampai dengan 10 juta rupiah. Betul. Dan dari virtual account untuk pembayaran PBB di atas 10 juta rupiah juga sudah ada dalam SPPT PBB. Dan ini semuanya adalah berkat kerjasama Bapenda Kota Batu dan juga dukungan penuh dari Bank Jatim Cabang Batu. Karena itu kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Bank Jatim Cabang Batu. Kita juga akan segera memberikan penghargaan karena ini menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dari para wajib pajak yang sudah terpasang alat rekam transaksi usaha dan tidak pernah terlambat dalam pelaporan pajak. Dan kita akan berikan penghargaan tersebut untuk pajak restoran. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat untuk PT Dasa Loga Kota Batu atau Gubuk Makan Mountain King. CV Warak Wira Waskita Warung Warak. Kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Baik. Kemudian dari Pajak Hotel, selamat untuk PT Agung Alam Asri atau Golden Turtle Resort dan juga PT Maju Batu Bersama atau Senyum World Hotel. Dan juga PT Maju Batu Bersama sudah disebutkan. Dan untuk pajak parkir, selamat untuk PT Sky Parking Utama dan PT Bunga Wangsa Sejati atau Jatim Park 2. Pajak air tanah diraih oleh PT Maju Batu Bersama Senyum World Hotel dan juga The Singasari Resort. Selanjutnya untuk pajak reklama kita berikan kepada CV Indo Citra Mandiri. Selanjutnya adalah pemberian perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kami ucapkan selamat untuk Ibu Leni Wibowo, SHMKM, dan Ibu Novitasari Diantra Harini, SHMKM. Kami ucapkan selamat dan silakan untuk naik ke atas panggung untuk Desa Sumber Berantas, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Songkokerto. Sebagai desa dan kelurahan dengan realisasi PBB tertinggi, berikan tepuk tangan hangat. Baik, dan tentunya hari ini kita bisa menyaksikan secara online dari live streaming YouTube channel Diskominfo Kota Batu dan juga Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para wajib pajak dengan penyetoran pajak tertinggi pada tahun 2022, baik di sektor hotel, hiburan, restoran, serta desa kelurahan dengan realisasi PBB tertinggi. tahun ke tahun karena tidak pernah terlambat dalam pelaporan pajak, sehingga ini bukan bukti dalam 1 tahun saja, tetapi ada akumulasi penilaian dari tahun ke tahun, serta juga sudah terpasang alat rekam transaksi usaha. Dan inilah wujud penghargaan atas kepatuhan wajib pajak di Kota Batu. Semua warga Kota Batu senantiasa mensukseskan pajak. Ini adalah menjadi tanggung jawab. Pajak bukan untuk pemerintah ya Bapak Ibu dan semua diri, tapi akan kembali ke kita semua. Sekali lagi, penghargaan diantaranya untuk pajak restoran kembali kami informasikan PT Dasa Loga Kota Batu Gubuk Makan Mountain. PT Agung Alam Asri atau Golden Turtle Resort dan juga PT Maju Batu Bersama atau Senyum World Hotel. Pajak hiburan PT Selektra dan PT Bakti Batu Sejahtera Predator Farm. Untuk prestasi dari pajak parkir kita berikan kepada PT Sky Parking Utama dan PT Bunga Wangsa Sejati atau Jatim Park 2. Pajak air tanah diserahkan untuk PT Maju Batu Bersama Senyum World Hotel dan The Singasari Resort. Dan penghargaan pajak reklama kita persembahkan kepada CV Indo Citra Mandiri. Penghargaan dia perolehan hak atas tanah dan bangunan kami berikan kepada Ibu Leni Wibowo, SHMKM, dan Ibu Novitasari Diantra Harini, SHMKM. Dan sebagai desa kelurahan dengan realisasi PBB tertinggi, kali ini kita persembahkan kepada Desa Sumber Berantas, Kelurahan. Saat ini telah berlangsung pengarahan yang berbahagia kepada semua wajib pajak yang selama Kota Batu dengan bayar pajak tepat. Dan tentunya untuk seluruh masyarakat yang mungkin sekarang sedang didukung secara online, jangan lupa ya Bapak untuk tetap standby. Yang pertama berupa tiket sepeda motor dan juga tabungan umrah dari Bank Jatim. Yang luar biasa adalah acara ini bisa langsung di hari ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kemudian siapa tahu Anda yang betul-betul mendapatkan hadiahnya. Tentunya Bapak Ibu yang berada di rumah atau dimanapun berada, sekarang lagi duduk kan ya kayak
Kota Batu. Bukti nyatanya adalah tentunya hadiah-hadiah yang dipersembahkan juga dari masyarakat. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian Resort, Ketua DPRD dan Komandan Kodim juga berkenan berfoto bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas kepatuhan wajib pajak di Kota Batu, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, selamat menjalankan digelar Taat Pajak Kota Batu 2023. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu semua dan silakan disimak baik-baik nanti pengumumannya. Baik. Nah, langsung saja kita mulai pengundiannya. Mulai sekarang doa-doa dulu di rumah ya. Doa dulu yang kencang, siapa tahu nanti dapat hadiahnya. Betul sekali. Namun sebelumnya kita akan memberikan pembacaan tata cara undian kebiar Taat Pajak Kota Batu tahun 2023. Untuk itu akan kami undang bersama Ibu Novitasari yang pernah hari ini selaku notaris. Kemudian juga mohon berkenan Bapak Gifari dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Ibu mewakili perawat diri dari Kapolsek Batu. Untuk Pajak Kota Batu tahun 2023. 1. Peserta undian adalah wajib pajak di lingkungan Kota Batu yang telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 selama 5 tahun berturut-turut mulai tahun 2019 sampai 2023 sebelum tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan nomor objek pajak atau NOP PBBP 2. 3. Pemenang undian hanya berhak mendapatkan kesempatan 1 kali saja untuk nomor objek pajak yang sama. 4. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tidak bisa mengikuti undian. 5. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. 6. Batas waktu pengambilan hadiah adalah dimulai sejak tanggal penarikan undian sampai dengan 30 hari ke depan. 7. Apabila pengambilan hadiah di luar batas waktu A. Menggunakan sistem komputer secara online yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Bapenda juga memberikan puluhan hadiah door prize dan hadiah utama untuk para wajib pajak, di antaranya smartphone, sepeda lipat, smart TV, tabungan dari Bank Jatim, hingga tabungan umroh untuk para wajib pajak di Kota Batu. dan juga dari kepolisian. Baik, kita hitung bersama-sama. Kita itu mundur boleh? Silakan. Sebagai dibuka. teknisnya adalah ini ada stiker Bapak Ibu disegel ya. Kemudian akan dibuka secara langsung. Ini terlihat masih tersegel. Dan sekarang akan kita buka bersama. 1, 2, 3. Luar biasa. Saatnya kita akan segera mengundi orang-orang yang beruntung mendapatkan banyak sekali hadiah tentunya. 32 inch 5 tabungan Bank Jatim senilai 3 juta rupiah. 3 tabungan Bank Jatim senilai 5 juta rupiah. Dan tentunya ada hadiah utama, diantaranya 3 unit sepeda motor. Dan juga boleh diberikan tepuk tangan yang hangat untuk hadiah selanjutnya 2 tabungan umroh senilai 25 juta rupiah. Baik, mulai untuk 5 nama begitu ya. Baik. Nama yang muncul sebagai pemenang nanti akan dihubungi oleh petugas Bapenda Kota Batu. Nama yang pertama, selamat untuk Ibu Rima dari Jerujo. Kemudian smartphone Android kedua. Selamat untuk Bapak Sudiono. Masih ada 3 smartphone yang ketiga, kita mulai.
sepeda lipat terakhir yang keempat. Bapak Pratikno dari Junrejo. Selamat kepada penggemar yang pertama. Mulai. Bapak Parto. Kembali yang kedua. Bapak Tukaya atau Ibu Tukaya, silakan. Kemudian yang ketiga, masih nomor S. Selamat untuk Bapak Nurul Sutikno dan masih nomor S yang keempat. Selamat untuk Smart TV yang kedua. Kali ini selamat untuk Bapak Suito dari Oro-Oro. Smart TV yang ketiga. Mulai. Bapak Asaka dari Tulung Rejo. Selamat untuk semua pemenang tabungan Bank Jatim senilai 3 juta rupiah. Kali ini kita akan mengundang pimpinan dari Bank Jatim untuk bisa secara langsung mengundi bersama dengan kami. Baik, ini uang tunai loh ya. Senilai 3 juta rupiah. Mulai. Selamat untuk Bapak Sudiono dari Junrejo. Rupiah yang kedua, selamat untuk Bapak Sunami Bebawan dari Oro Giripurno. Kemudian yang ketiga, selamat untuk Bapak Keteno dari Gunung Sari. Tabungan yang keempat senilai 3 juta rupiah diraih oleh Ibu Watiah Beji. Dan untuk tabungan senilai 3 juta rupiah yang kelima, selamat untuk Ibu atau Bapakkah berikut ini. Bapak Sumidi dari Punten ya. 3. Baik. 3 tabungan Bank Jatim senilai 5 juta rupiah. Yang pertama, Bapak Nurkadis. 5 juta yang kedua untuk Bapak Edi Cahyono. Dan 5 juta yang ketiga, selamat untuk Bapak Siswantoro. 3 orang sudah, terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu untuk Bank Jatim Batu. Dan kami informasikan bahwa nama-nama tadi yang muncul Bapak itu sebagai pemenang akan dihubungi langsung oleh petugas Bapenda Kota Batu. Betul. Dan mohon diumumkan melalui radar Batu ya. baik, Yes. karena hadiahnya tidak main-main, ada 3 unit sepeda motor dan juga 2 tabungan umroh senilai 25 juta rupiah. dan ini menjadi tugas dari Bapak kita bersama, kita undang dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk PJ Wali Kota Batu Bapak Aris Agung Perwali untuk mengundi hadiah-hadiah utama yang paling dinantikan oleh masyarakat Kota Batu. Undian ini akan diawali dengan 3 unit sepeda motor. 3 unit sepeda motor yang mengundi secara langsung adalah PJ Wali Kota Batu. Ibu Ngatiah B. Nikmawanti. Dari mana Mbak Ica? Oke, Sudah teman saya. lengkap, ya? Kemudian untuk sepeda motor yang kedua, selamat untuk Ibu Sukatani dari Bulukerto. Masih ada 1 sepeda motor tersisa. Let's go! Sepeda motor yang ketiga, selamat untuk Bapak Suwaji dari Punten. Ada hadiah utama yaitu 2 tabungan umroh senilai 25 juta rupiah ini ya oleh Ibu Diah Listina. Dan tentu saja 25 juta rupiah ini merupakan 2 tabungan umroh persembahan dari Bank Jatim. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk Bank Jatim. Baik, silakan langsung dari PJ Wanama. Let's go! Yang pertama kali ini kita ucapkan selamat untuk Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan tingkat realisasi pajak daerah yang sudah mencapai 52,79% atau sebesar 112,8 miliar dari target 213,7 miliar hingga tanggal 17 Juli 2023. Diharapkan gebyar taat pajak ini dapat memberikan motivasi dan dorongan serta semangat bagi masyarakat Kota Batu untuk terus meningkatkan kepatuhan membayar pajak untuk memajukan potensi ekonomi di Kota Batu. Ya, ini kan agenda yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Bapenda setiap tahun. Tentunya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menggugah pada masyarakat kita terhadap taat pajak, di mana sektor pajak ini sangat menentukan terhadap peningkatan PAD kita, terutama untuk mendukung fiskal daerah. Kalau PAD meningkat, taat pajak meningkat, artinya untuk kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat. Maka oleh sebab itu, kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial, sebenarnya kegiatan untuk menggugah kita kembali bahwa pentingnya taat pajak. Dan insya Allah kalau kita taat pajak, maka yakin nanti masyarakat kita yang miskin akan sangat terbantu. Masyarakat yang kita yang kurang mampu akan terbantu, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga tingkat taraf hidup. Nah, ini semua yang kita lakukan bagaimana meningkatkan itu. Sebenarnya kita ingin lebih meningkatkan lagi dari sektor pajak ini kan 213 miliar. Kita ingin bahwa 213 miliar itu di tahun 2023 bisa meningkat lebih lagi daripada target yang sudah kita tentukan. Kalau ini targetnya lebih, maka pasti banyak pembangunan yang bisa kita lakukan di Kota Batu ini. Dan itu kan memang bagian dari masyarakat yang harus kita atasi. Karena yang namanya kemiskinan, itu ada orang yang miskin, itu tidak mampu lagi untuk melakukan apa. Seperti contoh, dia mungkin sudah tua umurnya, lansia, dan hidup sendiri. Kan tidak mungkin dia bekerja. Maka tugas pemerintah untuk membantunya. Gitu. Lalu untuk menangani pengangguran sendiri bagaimana ya Pak? Pengangguran itu kan dari individu masing-masing. Yang kita lakukan adalah kita memberikan kesempatan kerja buat masyarakat. Mau nggak mereka ikut kesempatan kerja yang kita sudah berikan? Peluang kerja yang ada di Kota Batu ada nggak? Kita sudah siapkan itu. Sekarang bagaimana mereka niatnya untuk ikut bersama-sama kita untuk menanggulangi itu? Kadang-kadang mereka kan kerjanya secara online, tapi dianggap bahwa tidak kerja. Itu bisa terjadi. Yang membayar pajak melebihi dari target yang sudah kita tentukan. Yang belum, apalagi yang tunggak-tunggakan itu kan apa? Kalau ada yang tunggakan, itu kita berikan teguran. Ada teguran pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau teguran pertama kita ingatkan. Kedua, mungkin kita melakukan pengangkatan kembali yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita lakukan, bisa saja kita menutup, bisa saja kita menyampaikan bahwa ini sudah tidak potensial untuk mendapatkan pajak. Maka oleh sebab itu kita revisi. Gitu. Batu ini potensinya sebenarnya ada di BP Hotel, resto, dan hiburan. Ini yang kita harapkan bisa mensupport target pajak dari Kota Batu. Kalau yang lain itu kan sudah rutinitas, tapi harapan kami di 3 sektor ini yang bisa mendongkrak. Tahun ini kita punya target 213,7 miliar. Realisasi sekarang 112, sekian miliar. Ya kurang lebih sudah di atas 50 sekian miliar, 52, sekian miliar. Ini sebenarnya yang belum maksimal itu di PPATB, tapi kita maklum ya PPATB itu kan tergantung transaksi. Kemarin kita di target tinggi, tapi karena tergantung transaksi ya akhirnya kita maksimalkan jenis pajak yang lain dari 9. PPATB ini kan tergantung transaksi, jadi yang 8 ini yang nanti kita optimalkan untuk realisasi bisa mencapai target. Ya 3 itu, hotel, resto, dan ini sudah di atas 50% semua realisasinya. Kemudian PBB saat ini 62, sekian persen. Kita harapkan, ya kita optimis ya akhir tahun bisa 100%. Ya kita lebih, nanti kita akan pendataan ulang potensi lagi, terus memaksimalkan aplikasi-aplikasi, dan kemudian kita mengajak leading sektor beberapa termasuk nanti ke desa itu yang untuk PBB, terutama kita akan pendataan ulang dengan melibatkan para perangkat desa untuk pendataan ulang. Nah kemudian untuk yang pajak-pajak lain yang belum ada terekam alat transaksi, kita optimalkan ada penambahan alat transaksi untuk BP yang belum terpasang. Kita masih menggunakan alat terekam transaksi yang bekerja sama dengan Bank Jateng. Insya Allah ETEK itu nanti ke depan kita akan ke sana, kita akan siapkan. Ya kita maksimalkanlah BP ini bisa terekam semua
Iwan Hikmawan melaporkan.